Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Mungkin terdengar tidak asing lagi di telinga kita tentang dakwah. Ada beberapa hal tentang dakwah. 1. Tentu kita semua tahu bahwa dakwah adalah kegiatan mengajak dan menyeru dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. 2. Selanjutnya juga tentu kita semua tahu bahwa kata dakwah berasal dari bahasa Arab, berarti mengajak, atau memanggil, atau menyeru. 3. Selanjutnya juga tentu kita semua tahu bahwa tujuan utama dakwah adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 4. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa dakwah dapat dilakukan secara langsung, misalnya melalui ceramah, atau pertemuan, atau kontak pribadi. 5. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa berdakwah yang baik dengan menggunakan bahasa yang persuasif, atau membujuk dengan halus dan positif, serta mengajak tanpa paksaan. 6. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, dengan lemah lembut dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. 7. Lalu selanjutnya ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya dengan kebaikan. Sebaliknya tidaklah sifat itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk." Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Kama Qola. 8. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159. Selanjutnya ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Mudahkan dan jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan membuat manusia lari." Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-Kama Qola. 9. Lalu tentu kita semua tahu bahwa ketika berdakwah itu pasti ada sasaran dakwah. Di antara target atau sasaran dakwah yang kita ketahui bersama adalah A. Golongan berpengaruh seperti pemimpin dan keluarga kerajaan dan selebriti dan lain-lain. B. Masyarakat awam. C. Orang munafik seperti berpura-pura mencintai agama, tetapi mempunyai kepentingan sendiri termasuk para oknum ulama, yang menyebarkan agama karena tahta atau wanita atau dunia. D. Orang fasik seperti golongan yang jauh dari kesedaran agama dan suka berbuat dosa dan jarang mengerjakan ibadah. E. Non-muslim atau golongan yang belum menerima Islam. 10. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. 11. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. 12. Selanjutnya ketika kita mau berdakwah itu maka terlebih dahulu kita melihat bagaimana cara Nabi Muhammad berdakwah dan siapa saja yang pernah didakwahi Nabi Muhammad. Setidaknya kita semua tahu bahwa ada beberapa kelompok yang dihadapi Nabi Muhammad pada waktu berdakwah dan diantaranya A. Orang khusus atau khawas atau orang yang memiliki jiwa mulia dan akal cerdas, sehingga dengan mudah memahami dakwah Islam. B. Orang awam atau orang yang memiliki akal sempit sehingga sulit memahami Islam. C. Fanatisme buta. 13. Ada beberapa larangan ketika berdakwah seperti dakwah yang menyebabkan perpecahan dan pertikaian antar muslim. Pada hal ini ada ayat Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105. 14. Selanjutnya juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya,
Katakanlah inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran Surah Yusuf ayat 108. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya bahwa Allah berfirman kepada Rasul-Nya untuk menyampaikan kepada manusia dan jin bahwa inilah jalan agamaku dan sunnahku, yaitu menyeru kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku menyeru kepada Allah dengan hujah yang nyata, keyakinan dan bukti akan kebenaran seruan ini. Seruan ini dilakukan pula oleh semua orang yang mengikuti jalanku atas dasar hujah yang nyata dan bukti yang jelas menurut rasio dan syarat. Lalu Allah berfirman yang artinya, Nuh berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku malam dan siang. Al-Quran Surah Nuh ayat 5. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya, Allah menceritakan perihal hamba dan Rasul-Nya Nuh alaihi salam, bahwa dia mengadu kepada Tuhannya apa yang ia jumpai pada kaumnya, dan kesabarannya dalam menghadapi mereka dalam masa yang cukup panjang, yaitu 1000 tahun kurang 50 tahun, yang selama itu dia menerangkan dan menjelaskan kepada kaumnya, serta menyeru mereka ke jalan petunjuk dan jalan yang lurus. 15. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa, dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seru sekalian alam. Maka tatkala dia datang kepada mereka, dengan membawa mukjizat-mukjizat kami dengan serta-merta mereka menertawakannya. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46-47. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya, Allah menceritakan perihal hamba dan Rasul-Nya Musa, bahwa Allah telah mengutusnya kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya, yang terdiri dari para amir dan para patih dan para panglima prajuritnya, dan juga semua rakyat yang terdiri dari bangsa Egypt dan bangsa Bani Israel. Nabi Musa diperintahkan untuk menyeru mereka menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan melarang mereka menyembah selainnya. Dan Allah memberinya berbagai mukjizat yang luar biasa, seperti tangannya yang menjadi putih menyilaukan dan tongkatnya dan banjir, dan juga belalang dan kutu dan katak dan darah. Selain itu juga mukjizat yang menjadikan mereka mengalami kekurangan pangan dan buah-buahan serta banyak jiwa yang mati. Sekalipun ada semua mukjizat tersebut, mereka menyombongkan dirinya, dan tidak mau mengikutinya serta tidak mau tunduk kepadanya. Bahkan mereka mendustakannya dan mengejeknya, dan menertawakan Rasul yang mendatangkan mukjizat-mukjizat itu kepada mereka. 16. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Al-Quran Surah Az-Zukhruf ayat 63-64. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perkataan Nabi Isa, maksudnya aku dan kalian adalah hamba-hamba Allah lagi berhajat kepadanya, dan sama-sama diperintahkan untuk menyembah kepadanya semata dan tiada sekutu baginya. 17. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Al-Quran Surah Fussilat ayat 33. Lalu Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya, yaitu dirinya sendiri mengerjakan apa yang dikatakannya dengan penuh konsekuen sehingga bermanfaat bagi dirinya, juga bagi orang lain yang mengikuti jejaknya. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Bukan pula termasuk orang-orang yang mencegah perkara yang mungkar sedangkan mereka sendiri mengerjakannya. Bahkan dia menganjurkan kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan dan menyeru manusia untuk kembali ke jalan Sang Pencipta.
Ayat ini mengandung makna yang umum mencakup setiap orang yang menyeru manusia kepada kebaikan. Sedangkan dia sendiri mengerjakannya dengan penuh konsekuen dan orang yang paling utama dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah menurut pendapat Muhammad ibnu Sirin dan Asadi dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Menurut pendapat yang lain makna yang dimaksud adalah para juru azan yang saleh. 18. Selanjutnya juga kita ketahui bahwa ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib yang artinya, "Demi Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwahmu maka itu lebih bagimu dari unta merah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim dan hadis riwayat Imam Ahmad. Al-Kama Qola, bahkan ganjaran dakwah lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Wahai Ali sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan usaha kedua tanganmu. Maka itu lebih bagimu dari tempat manapun yang matahari terbit di atasnya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Al-Kama Qola. 19. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan. Mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, 'Mengapa kamu menasehati kaum yang Allah akan membinasakan mereka, atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?' Mereka menjawab, 'Agar kami mempunyai alasan kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa.' Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 163 sampai ayat 165. 20. Selanjutnya ada dalil yang artinya, perumpamaan orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah dengan orang yang melanggarnya. Seperti kaum yang menempati posisinya di atas bahtera. Ada sebagian yang mendapatkan tempat di atas dan ada sebagian yang mendapat tempat di bawah. Mereka yang berada di bawah jika akan mengambil air harus melewati orang yang berada di atas lalu mereka berkata, "Jika kita membolongi bagian bawah milik kita dan tidak mengganggu mereka, kalau mereka membiarkan keinginan orang yang akan membolongi, mereka semua celaka dan jika mereka yang berada di bagian atas bahtera menahan tangan mereka, yang berada di bagian bawah bahtera maka selamatlah semuanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Al-Kama Qola. 21. Selanjutnya ada dalil yang artinya, dari Hujaifah bin Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian harus melakukan amar makruf dan nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman darinya kemudian jika kalian berdoa kepadanya, maka dia tidak mengabulkan doa kalian." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Al-Kama Qola. 22. Dan juga tentu kita semua tahu bahwa ada ayat Al-Quran yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 110. Aku Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang artinya, pendapat yang benar mengatakan bahwa ayat ini mengandung makna umum, mencakup semua umat ini dalam setiap generasinya dan sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kalangan mereka. Kemudian orang-orang sesudah mereka. Kemudian orang-orang sesudah mereka. 23. Lalu di antara keutamaan dakwah adalah mendapatkan pahala dan ada dalil yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Kama Qola. 24. Selanjutnya di antara keutamaan dakwah seperti yang dijelaskan oleh dalil yang artinya, barang siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi akan pahala-pahala mereka sedikit pun.
Dan barang siapa yang menyeru kepada sebuah kesesatan maka atasnya dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya. Hal tersebut tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Kama Qola, 25. Lalu di antara keutamaan dakwah lainnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh dalil yang artinya. Rasulullah bersabda, Allah mencerahkan wajah seseorang yang telah mendengar perkataanku lalu ia sampaikan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, Allah merahmati seseorang yang telah mendengar dariku sebuah hadis. Lalu ia menghafalnya kemudian ia sampaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Kama Qola, 26. Kita semua juga tahu bahwa dakwah itu dilakukan tanpa menyindir siapapun. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi, dalam Sahih Imam Bukhari di kitab Salat Tahajud yang mana Nabi Muhammad pernah memberikan nasihat kepada para sahabat untuk tidak mengikuti fulan sebab si fulan malam hari bangun tapi tidak salat. Maksudnya kalau bangun di malam hari sempatkan salat malam. Jangan ikuti perilaku si fulan yang jelas terindikasi buruk dan hebatnya tak ada nama yang disebut walaupun Nabi tahu siapa yang bangun tapi tidak salat. Nabi tidak menyebutkan nama orang tersebut agar tidak diketahui orang lain. Sehingga sahabat lain tidak memandangnya rendah yang bisa membuatnya jadi malu. Al-Kama Qola, 27. Selanjutnya sebelum kita berdakwah itu kita juga harus tahu bagaimana perjalanan sejarah dakwah Nabi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketika Nabi berdakwah itu beliau diserang dan disakiti. Dan dilukai dan diperlakukan secara kasar. Bahkan dengan kekerasan oleh masyarakat saat itu. Akan tetapi Nabi tidak pernah membalas perbuatan mereka. Dan tentu juga kita ketahui bahwa waktu di Taif ada sebuah peristiwa yang mana Nabi berada dalam situasi yang sangat kritis. Nabi dikejar-kejar sejumlah orang yang akan membunuhnya. Mereka melempari Nabi dengan batu dan kotoran onta hingga tubuhnya luka dan berdarah tak berdaya. Tapi Nabi tidak membalas serangan mereka dan justru Nabi berdoa kepada Allah dan doanya mengguncang aras tempat para malaikat berkumpul. Jibril yang memimpin rombongan malaikat menemui Nabi dan menawarkan bantuan. Wahai Nabi, jika engkau meminta kami untuk mencabut gunung-gunung, lalu menimpakannya kepada penduduk Taif yang kurang ajar itu, apa yang engkau minta akan kami akan lakukan. Lalu Nabi Muhammad menjawab dengan santun. Bahkan jika mereka tidak mau beriman dan taat kepada Tuhan, aku masih tetap berharap akan ada anak-anak dan cucu-cucu mereka yang menyembah Tuhan yang Maha Esa. Biarkan saja mereka, karena mereka memang orang-orang yang tidak tahu. Sungguh Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan bukan pula orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru dan pembawa rahmat. Wahai Tuhan, berilah petunjuk kepada mereka karena mereka tidak tahu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi Al-Kama Qola. Selanjutnya juga kita tahu ada peristiwa yang terjadi sekitar tahun 622 Masehi ketika Nabi Muhammad bersama pasukannya berupaya kembali ke Makkah setelah hijrah selama 8 tahun di kota Madinah. Maka orang-orang Makkah yang merasa berbuat salah dengan mengusir Muhammad ke Madinah takut akan kemungkinan balas dendam yang mungkin menimpa mereka. Ketika memasuki Makkah maka Nabi Muhammad berpidato, "Sesungguhnya aku berkata seperti yang diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada hari ini tidak ada celaan yang ditimpakan atas kalian. Tuhan akan mengampuni kalian, dan Dialah Maha Penyayang di antara para penyayang." Lalu kita juga tahu bahwa ketika para sahabat meminta Rasulullah melaknat kaum musyrikin maka Nabi bersabda yang artinya, "Sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat tetapi aku diutus untuk menjadi rahmat." Hadis riwayat Imam Muslim, Al-Kama Qola. Sebelum menutup video ini, maka silahkan berdakwahlah. Tapi berdakwahlah sebagaimana dakwah yang Nabi contohkan, yaitu dakwah dengan lemah lembut, dakwah dengan santun tanpa mencela, dakwah tanpa menghina, dakwah tanpa menyindir dan tanpa sikap buruk lainnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share
Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.